Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai edukasi ataupun penyuluhan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Astuti, saya perwakilan dari kelompok B1. Saat ini saya berkuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta, berada pada jurusan S1 Ilmu Keperawatan, semester 5. Baik, sebelum itu di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi terkait demam berdarah dengue atau demam berdarah yaitu DBD ya Pak Bu. Baik, sebelum itu di sini apakah sudah ada yang mengerti atau sudah paham mengenai apa itu demam berdarah? Baik, belum pada paham ge? Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Nah, nanti kira-kira di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 15 menit ya, Pak, Bu. Baik, bisa langsung kita mulai ya. Di sini sudah ada PowerPoint yang saya siapkan. Nah, yang pertama itu ada pengertian DBD. Nah, demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak-anak, terus usia dewasa. Terus ini gejala yang dapat ditimbulkan itu gejala utamanya yang pertama adalah demam, terus nyeri otot, nyeri tulang, sendi, dan juga kalau biasanya itu biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan seperti itu. Nanti biasanya timbul seperti peteki gitu ya. Di sini nanti ada timbul kemerahan seperti itu. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab DBD. Nah, penyebab DBD ini karena adanya virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ya Pak Bu. Nah, meskipun dapat juga ditularkan Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun seperti itu. Terus DBD ini banyak ditemukan juga di daerah tropis, terutama daerah Indonesia ya. Daerah Indonesia itu adalah beriklim tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Nah, sebab itu nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air, misalkan pada bak kamar mandi, di got. Nah, disarankan untuk membersihkan ya, menguras kamar mandi dan juga tidak menggantung pakaian. Itu bisa dapat menyebabkan sarang nyamuk seperti itu. Baik, umumnya terjadi di negara Asia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa ya? Nah, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu yang pertama berwarna hitam. Terus di tubuhnya itu dapat belang-belang putih. Ya, seperti baju saya ini tapi tubuhnya hitam tapi di bawah itu belang-belang putih seperti itu. Terus berbadan kecil, nyamuknya kecil ya Pak Bu. Terus biasanya itu menggigit pada siang hari dan sore hari. Terus hidup dan berkembang biak di dalam rumah. Nah, terutama itu pada bak mandi, kaleng-kaleng bekas, terus kolam ikan, pot, tanaman yang tergenang air. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi juga ya Pak Bu. Nah, terus yang selanjutnya itu senang hinggap pada pakaian yang tergantung, misalkan kelambu, terus pada tempat-tempat yang lembab, pakaian yang kita gantung. Nah, terus yang selanjutnya ada jentik nyamuk yang berperan aktif di dalam bak kamar mandi. Nah, itu harus rajin dikuras ya Pak Bu supaya bak kamar mandinya bersih, tidak terdapat jentik-jentik nyamuk. Nah, terus posisi jentik nyamuk itu tegak lurus dalam permukaan air. Terus yang gerakan jentik nyamuknya itu bisa naik turun ke permukaan air untuk bernapas. Terus yang terakhir ada kemampuan terbang kira-kira sampai 100 meter. Ya, bahaya sekali ya Pak, Bu. Nah, berikut yang selanjutnya itu ada cara penularan DBD. Cara penularan DBD itu ada banyak sekali ya Pak Bu. Yang pertama itu ada demam berdarah dengue hanya ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang disebarluaskan di rumah-rumah dan di tempat-tempat umum. Seperti yang pertama, sekolahan. Terus yang kedua ada pasar, yang ketiga ada terminal, terus yang keempat ada warung dan juga tempat-tempat lainnya. Terus yang kedua ada nyamuk ini tidak mendapatkan virus dengue waktu menggigit atau mengisapkan darah orang yang terkena DBD.
Nah, misalkan ada nyamuk nih, dia menggigit orang yang sudah terkena DBD. Nah, kemungkinan atau orang yang sakit tetapi tidak dalam darahnya terdapat virus dengue, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada orang yang darahnya mengandung virus dengue tetapi tidak sakit dan dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti-nya, seperti itu ya, misalkan kariernya, jadi dia tuh sudah mendapatkan virus tuh di tubuh kita, tetapi kita tidak merasakan gejala ataupun sakitnya, kita hanya membawa virusnya saja. Dan kita kalau pergi ke tempat ramai dan di situ terdapat nyamuk Aedes aegypti, nah itu bisa dapat menularkan kepada orang lain, seperti itu. Terus yang keempat ada virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Terus yang kelima ada bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, terus virus akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Terus yang nomor 6 ada orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, gejala atau demam setelah 4-7 hari, itu disebut masa inkubasi ya Pak Bu. Nah, yang ketujuh, bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, itu akan cepat terkena DBD, seperti itu. Nah, manifestasi klinis, tanda dan gejalanya. Yang pertama ada demam tinggi 2-7 hari, disertai menggigil, terus nafsu makan berkurang, terus nyeri pada persendian, dan juga bisa sakit kepala. Nah, jadi nanti pada waktu 2-7 hari ke depan itu pasien yang mengalami demam DBD akan memunculkan gejala demam, menggigil, terus tidak nafsu makannya itu menurun sehingga dia tidak dapat makan tidak dapat makan sesuai seleranya. Nah, terus nyeri pada persendian, misalkan seluruh badannya sakit, terus disertai dengan nyeri kepala. Terus yang kedua itu ada perdarahan di bawah kulit berupa yang seperti saya sebutkan tadi ya, peteki. Biasanya itu bintik-bintik merah seperti di dalam kulit ini, bintik-bintik merah, dan itu tuh dan disertai juga mimisan ataupun epistaksis, seperti itu. Yang ketiga ada nyeri perut atau ulu hati tapi tidak ada gejala, kuning, ada mual dan juga muntah. Terus yang keempat ada terjadinya shock atau pingsan pada hari ke-3-7 secara berulang-ulang dengan tanda shock, yaitu pertama lemah, kulit dingin, basah dan juga tidak sadarkan diri. Nah, ini ada juga tanda bahaya DBD. Yang pertama, perdarahan pada gusi. Nah, itu salah satu tanda bahayanya. Yang kedua adalah muntah darah. Yang ketiga ada penderita tidak sadarkan diri. Terus yang keempat, denyut nadi tidak teraba. Nah, kalau sudah empat-empatnya ini dialami oleh seseorang yang mengalami DBD, nah baiknya segera diperiksakan ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat karena itu sudah menunjukkan tanda bahaya DBD. Baik, yang selanjutnya adalah cara pencegahan demam berdarah dengue. Nah, untuk mencegah penyakit DBD ini, karena nyamuk adalah penularannya atau nyamuk Aedes aegypti harus diberantas. Nah, tetapi vaksin untuk mencegahnya kan belum ada. Nah, cara yang tepat dalam pencegahan penyakit DBD adalah dengan pengendalian vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, caranya yang tepat untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti adalah memberantas jentik-jentiknya di tempat dia berkembang biak. Misalkan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, cara ini dikenal dengan pemberantasan sarang nyamuk DBD atau PSN-DBD. Nah, oleh karena itu tempat-tempat berkembang biaknya terdapat di rumah-rumah dan juga tempat-tempat umum, maka setiap keluarga harus melaksanakan PSN-DBD secara teratur sekurang-kurangnya seminggu sekali. Nah, PSN-DBD tersebut dapat digambarkan pada bagan yang ada di PPT ya Pak Bu. Nah, misalkan gambar yang pertama itu ada nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa itu dengan cara di fogging atau dengan insektisida. Nah, yang kedua ada jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini bisa kita berantas menggunakan 3 cara. Nah, yang pertama ada cara kimia, fisika, dan juga biologi.
Cara pemberantasan nyamuk termasuk jentik-jentik nyamuk tadi kan ada 3 cara, kimia, fisika, biologi. Nah kalau untuk kimia yaitu dengan cara pemberian abatisasi atau abate dan pengapasan dan juga fogging. Terus yang kedua ada fisik. Nah dalam sekurang-kurangnya seminggu sekali maka cegahlah dengan cara 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air. Terus yang ketiga ada mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, penampungan air dan sebagainya, seperti itu. Dan juga ada penggunaan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum berpergian. Terus menggunakan air vas bunga, mengganti air vas bunga, terus tempat minum burung dan juga tempat lainnya yang sejenis yang tadi, yang penampungan air diganti airnya seminggu sekali. Nah, selanjutnya mengganti air vas bunga, terus tempat minum burung atau tempat lainnya yang mendapatkan atau terdapat penampungan air itu akan diganti airnya seminggu sekali ya Pak, Bu, jangan lupa. Terus yang selanjutnya memperbaiki saluran dan juga talang air yang tidak lancar ataupun rusak, karena dapat berpotensi terjadinya jentik-jentik nyamuk. Terus yang selanjutnya ada menutup lubang pada potongan bambu atau potongan pohon dengan tanah. Terus menaburkan bubuk larisida. Terus memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air. Terus memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar. Nah ini jangan dilakukan lagi ya Pak, Bu. Biasanya kan kita habis menggunakan pakaian sebelum kita cuci digantung terlebih dahulu tuh. Nah itu dikurangi ya Bu, Pak, kebiasaan seperti itu, karena bisa berpotensi sarangnya nyamuk. Terus menggunakan kelambu, terus memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, seperti itu. Secara biologi, pengendalian biologis antara lain menggunakan ikan pemantik jentik atau ikan adu cupang misalkan ya. Terus ada bakteri misalkan H-14, yaitu agen yang aktif mengendalikan nyamuk. Nah seperti itu. Sepertinya materi yang saya sampaikan sudah cukup dan ini sudah selesai. Saya tutup terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan boleh dipertanyakan kepada moderator, nanti saya akan menjawab. Seperti itu ya Pak, Bu. Sepertinya sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Pak, Bu. Baik, sebelum itu saya akan tutup. Wabillahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.